Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Nur Hasmirati. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Nah, di video saya pertama kali ini, saya akan membahas tentang organ pokok tumbuhan keladi dan akasia. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe my channel dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Sobat semua tahu kan apa itu keladi? Tahu kan bagaimana bentuk keladi? Nah, ini bentuk keladi yang dapat sobat semua lihat. Yang saya tunjukkan kepada sobat semua ini yaitu jenis Caladium bicolor atau keladi hias yang biasanya ada di setiap perkarangan rumah. Nah, sebelum kita menjerumus lebih dalam tentang organ pokok tumbuhan keladi, selebih baiknya kita mengenal dahulu klasifikasi ilmiah tanaman keladi. Dalam bahasa Latin, keladi disebut Caladium, kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyledinae, ordonya Archaeales, familinya Archaea, dan genusnya Caladium. Keladi merupakan sekelompok tumbuhan dari genus Caladium, yakni suku talas-talasan. Dalam bahasa sehari-hari, keladi kerap juga dipakai untuk menyebut beberapa tumbuhan lain yang masih sekerabat namun tidak termasuk Caladium, seperti talas. Yang ini, sobat lihat, ini adalah talas. Keladi sejati jarang membentuk umbi yang membesar. Nah, inilah beda antara talas dengan keladi. Keladi itu umbinya tidak membesar, sedangkan talas itu umbinya membesar. Pada musim kering, biasanya dorman keladi yaitu kehilangan daun dan tumbuh kembali apabila ketersediaan airnya telah tercukupi. Penciri yang paling khas dari keladi adalah bentuk daunnya yang seperti simbol hati atau jantung. Daunnya licin dan mengandung lapisan lilin. Ukuran keladi tidak pernah lebih dari 1 meter. Beberapa jenis dan hibridanya dipakai sebagai tanaman hias perkarangan. Keladi banyak sekali jenisnya dan semuanya berasal dari hutan Brazil hingga Amerika Tengah. Saya akan memaparkan 6 jenis keladi yang sobat lihat. Caladium bicolor, Caladium humboldti, Caladium indeni, Caladium paradoxum, Caladium schomburgki, dan Caladium ternatum. Nah, itulah tadi 6 jenis Caladium yang dapat sobat lihat gambarnya. Karena di sini tidak tersedia jenis-jenis keladi itu tadi, maka saya memaparkan gambar jenis keladi tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi akar, batang, daun, dan bunga pada tumbuhan keladi. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ pokok tumbuhan keladi pada bagian akar atau morfologi keladi pada bagian akar. Akar Caladium bicolor termasuk akar serabut dengan warna putih. Dengan akarnya yang berwarna putih dapat sobat lihat. Ya, berkaitan dengan akar serabut, ada pendapat yang menyatakan sistem akar serabut yaitu jika akar lembaga pada perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Akar-akar ini karena berasal dari calon akar yang aseli dinamakan akar liar. Terbentuknya seperti serabut, oleh karena itu dinamakan akar serabut atau radix adventitia. Ini pendapat Tejitros Tisomo pada 2005. Fungsi akar pada umumnya sebagai tumbuh tegaknya tanaman. Fungsi akar sebagai penopang tumbuh. Akar akan menahan dengan mengembangkan dan memanjangkan akarnya agar tanaman tetap kuat.
Nah, fungsi akar sebagai penyerap air dan zat hara tanah. Nutrisi yang ada di tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan ke tanaman. Akar akan menyerap nutrisi organik maupun anorganik. Fungsi akar juga untuk menyimpan cadangan makanan. Namun, keladi ini tidak mempunyai fungsi tersebut. Akan tetapi, pada talas iya. Tumbuhan keladi yang kedua yaitu batang atau morfologi batang keladi. Hampir semua jenis keladi tidak berbatang, tetapi membentuk pelepah atau tangkai daun dan daun yang bentuknya sangat bervariasi. Ada yang segitiga, oval, bulat, hingga panjang. Batang biasanya tumbuh horizontal. Batang keladi merupakan umbi batang yang umumnya tidak mempunyai sisa daun. Oleh karena itu, seringkali permukaannya tampak licin, buku-buku batang dan ruas-ruasnya tidak jelas karena tidak adanya daun, sehingga seringkali dinamakan umbi telanjang atau tuber nudus. Nah, batang berfungsi sebagai organ lintasan air dan mineral dari akar ke daun dan lintasan zat makanan dari daun ke seluruh tumbuhan sebagai hasil fotosintesis. Pada beberapa tumbuhan tertentu, batang merupakan tempat untuk menyimpan makanan dan alat perkembangan vegetatif. Kita masuki organ pokok tumbuhan keladi yang ketiga, yakni daun. Daun kaladium atau daun keladi ada sangat beragam. Ada yang berbentuk hati seperti ini sobat, dan ada yang bulat, panjang seperti daun bambu dan daun ganda. Sedangkan daunnya memiliki warna dasar merah, kuning, hijau, putih, emas, dan ungu. Masing-masing warna memiliki variasi yang berbeda. Misalnya merah tua, merah terang, merah pudar, atau merah pucat. Di samping warna dasar, umumnya dalam satu daun keladi juga terdapat satu atau beberapa warna lainnya. Nah, seperti ini sobat dapat lihat dalam satu daun keladi itu dia terdapat dua warna, ada warna pink yaitu merah pudar serta warna hijau. Dapat sobat lihat kan? Nah, seperti ini. Warna daun kaladium yang masih muda umumnya berbeda dengan kaladium yang sudah dewasa. Corak daun kaladium bisa berupa titik, bulat, bergaris, atau bentuk yang tidak beraturan dengan jumlah dan ukuran yang bervariasi. Pangkal daun berlekuk. Tulang daun sangat menunjang keindahan daunnya, serta tepi daun yang rata. Dan ada pula yang berlekuk atau bergerigi menyerupai gergaji. Daun kaladium bicolor merupakan daun tunggal yang membentuk roset akar. Bentuk perisai persegi dengan garis tengah 15-30 cm. Permukaan daun licin dan pertulangan daun menjari. Fungsi daun keladi yang permukaannya luas dan berlapis lilin adalah untuk mempermudah transfer makanan ke batang dan mengurangi penguapan air. Karena fungsi pada daun keladi ini agar air hujan tidak masuk ke stomata, juga akan mempermudah penguapan. Sama halnya seperti kaktus. Kaktus mempunyai batang yang berlapis lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kita masuki organ pokok tumbuhan yang keempat, yaitu bunga. Salah satu ciri khas keladi adalah bentuk bunganya yang memiliki tonjolan bulat memanjang dengan ujung tumpul yang disebut spandix, yaitu dibungkus dengan selubung yang disebut spata. Bunga pada kaladium bicolor merupakan bunga majemuk dengan bentuk bongol, tangkainya silindris, mempunyai panjang 28-40 cm. Pangkal tangkai dilindungi seludung bunga. Benang sari mengumpul membentuk warna kuning dan mahkota bunga satu helai berwarna putih. Bunga terletak di ketiak daun. Dikarenakan keladi yang masih saya bawa ini muda sobat,
karena usianya belum tua, karena itu kita tidak dapat melihat bunganya. Dan jenisnya pun ini termasuk jenis keladi yang tidak memiliki bunga. Karena itu saya tidak dapat memperlihatkan kepada sobat bagaimana bentuk bunga keladi itu. Namun sobat dapat lihat bagaimana gambar bunga keladi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai organ pokok tumbuhan pada keladi. Selanjutnya sobat, saya akan menjelaskan tentang organ pokok tumbuhan pada akasia. Nah, sobat semua tahu bagaimana bentuk akasia? Pasti tahu bukan? Ini adalah bentuk tumbuhan akasia. Nah, sebelum kita membahas tentang organ pokok tumbuhan pada akasia, lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu klasifikasi ilmiah pada tanaman akasia. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, subfamili Mimosoideae, bangsanya Acaciae, genusnya Acacia, dan spesiesnya A. mangium. Akasia merupakan salah satu tumbuhan yang berasal dari Afrika. Umumnya di negara Afrika, pohon ini sering ditemukan di semak-semak. Penyebaran pohon akasia semakin cepat hingga menyebar ke Indonesia. Pohon akasia yang memiliki spesies non-Australia akan lebih banyak berduri pada batangnya, berbeda dengan spesies Australia. Untuk itu, di Indonesia sendiri, tumbuhan ini sering dikatakan pohon berduri. Pohon akasia ini merupakan salah satu tumbuhan yang sangat mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, sobat semua, pohon akasia yang saya tunjukkan kepada sobat semua ini merupakan jenis Acacia mangium. Karena di tempat tinggal saya hanya ada spesies Acacia mangium ini. Nah, selain jenis spesies Acacia mangium, ada juga jenis Acacia pycnantha, Acacia longifolia, Acacia cyclops, dan Acacia melanoxylon. Itu beberapa jenis yang dapat saya tunjukkan kepada sobat semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ pokok tumbuhan akasia atau morfologinya pada bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ pokok tumbuhan akasia pada bagian akar. Nah, pohon akasia memiliki sistem akar, yakni akar tunggang. Akar pohon akasia memiliki warna putih kusam, bahkan kecoklatan. Sobat semua dapat lihat kan bagaimana warna akar pada pohon akasia ini? Akar tumbuhan ini tingginya hingga 10 meter, sehingga kita bisa membayangkan betapa tingginya pohon itu, bukan? Selain itu, akar tumbuhan akasia dapat menembus tanah sampai kisaran 5 meter. Dilihat dari percabangan dan bentuknya, akasia memiliki akar tunggang yang bercabang, ramosus, yang bentuknya kerucut memanjang. Tumbuh lurus ke bawah, bercabang-cabang banyak, dan cabang-cabangnya bercabang lagi, sehingga memberi kekuatan yang lebih besar pada batang, dan juga dapat menyerap air dan zat hara yang lebih banyak. Organ pokok tumbuhan akasia yang kedua adalah batang. Tanaman akasia memiliki batang yang bulat dan panjang dengan bagian bawahnya lebih besar, ke ujung semakin mengecil. Diameter dari batang tumbuhan akasia
mencapai kisaran 20 cm lebih. Batangnya ini memiliki lapisan permukaan yang sangat kasar. Bahkan pada varietas tertentu hingga memiliki lapisan berduri pada permukaan batangnya. Nah, akasia yang saya tunjukkan kepada sobat semua ini bentuk batangnya tidak berduri, tetapi ia seperti bersegi-segi, mempunyai garis-garis pada bagian batangnya. Nah, batang pohon akasia memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Selain itu, batang ini berpostur tegak dengan arah tumbuh batangnya tegak lurus ke atas atau erectus menjulang ke atas. Tekstur batangnya berupa kayu dengan alur longitudinal. Warna batang tumbuhan akasia ada yang berwarna coklat gelap, coklat terang, abu-abu, hingga putih kusam tergantung spesiesnya. Organ pokok tumbuhan akasia yang ketiga adalah daun. Pohon akasia memiliki sistem daun yang majemuk. Selain itu, tumbuhan ini memiliki daun yang sangat banyak dengan posisinya berhadapan satu sama lain. Nah, bentuk daun pohon akasia memanjang dan lonjong. Terdapat tulang sirip di daun akasia dengan tepi daunnya yang rata. Dapat sobat lihat semuanya ada tulang daun di daunnya serta tepiannya yang rata. Pada ujung dan pangkal daun, tumbuhan akasia memiliki bentuk yang tumpul. Warna dari daun ini hijau pekat. Panjang daun pohon akasia mencapai kisaran 20 cm dengan lebar 2 cm. Selain itu, daun pada pohon ini memiliki kandungan getah yang cukup banyak dan kental. Getahnya ini berwarna sedikit kecoklatan dan setelah diuji terdapat kandungan tanin di dalamnya. Kandungan tanin ini berfungsi untuk bahan industri dan juga kesehatan. Organ pokok tumbuhan akasia yang keempat adalah bunga. Bunga pada tanaman akasia memiliki sistem bunga majemuk. Bunga ini akan muncul tepat di bagian ketiak daun. Mana ketiak daunnya? Ini daun dan ini ketiaknya. Bentuk dari bunga tumbuhan akasia menyerupai kuku. Warna bunga akasia ini sedikit putih dengan kelamin ganda pada jantan maupun betina. Bunga akasia memiliki kelopak bunga dan benang sari. Bentuk kelopak dan benang sari pada tumbuhan ini seperti tabung dengan kepala putihnya menyerupai bentuk ginjal pada manusia. Selain itu, terdapat mahkota bunga pada tumbuhan ini yang berwarna putih. Tetapi, yang saya tunjukkan pada sobat semua ini masih dalam bentuk yang muda, sehingga saya tidak dapat menunjukkan bagaimana bentuk bunga yang sesungguhnya pada pohon akasia ini. Organ pokok tumbuhan akasia yang kelima adalah buah. Pohon akasia memiliki buah yang berbentuk keriting, atau yang disebut dengan polong buah. Selain itu, warna buah tumbuhan ini adalah hijau pada masa mudanya. Saat sudah masak, buahnya akan mengalami perubahan kecoklatan seperti ini, sobat. Dapat sobat lihat kan? Ini yang masih muda dan ini ada yang sudah tua. Buah ini memiliki biji di dalamnya. Bentuk dari biji buah akasia adalah pipih dan sedikit lonjong. Warna biji pada buah pohon akasia ini adalah kecoklatan. Dapat kita lihat, sobat, bagaimana isi dari biji di dalam buah akasia. Kosong. Seperti ini, sobat. Biji-bijinya dapat sobat lihat. Ya, seperti ini.
inilah tadi warna dari bijinya, ada yang hijau, ada yang hitam kecoklatan, dan ada yang masih setengah. Nah, inilah sobat bagaimana bentuk biji di dalam buah akasia. Ada yang masih berwarna hijau, ada yang kecoklatan kehitaman, ada yang masih kuning, ada yang warnanya hijau pekat. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai organ pokok tumbuhan pada akasia. Sedikit tambahan informasi sobat, manfaat pohon akasia itu diantaranya digunakan untuk dalam pembuatan parfum, dikarenakan pohon akasia ini mengeluarkan aroma khas yang wangi yang bisa digunakan untuk aroma parfum. Nah, manfaat lainnya yaitu sebagai tanaman hias. Ada beberapa spesies akasia yang bisa digunakan sebagai tanaman hias dan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Nah, sobat semua berminat bukan untuk dijual tanaman akasianya? Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu astrigen. Ini digunakan untuk produk kecantikan dikarenakan ada zat tanin yang bisa diekstraksi yang telah saya jelaskan tadi sobat, gimana getah pada daunnya ini zat taninnya untuk produk kecantikan dan kesehatan. Yang manfaat selanjutnya yaitu sebagai obat diabetes dan hipertensi. Rebusan daun akasia mampu menormalkan kadar gula darah dan tekanan darah. Nah, manfaat selanjutnya yaitu menjaga struktur tanah. Hal ini karena pohon akasia bisa menahan lereng atau tebing agar tak longsor, makanya baik untuk penghijauan. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai perabot rumah tangga dan konstruksi bangunan. Kayu akasia juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan perabot rumah tangga seperti almari, meja, dan kursi. Selain itu, kayu akasia juga bermanfaat untuk struktur rumah. Manfaat yang sangat tak kalah pentingnya yaitu dalam proses pembuatan kertas. Sobat semua tahu nggak bahwa pohon akasia ini seratnya sangat bermanfaat dalam untuk pembuatan kertas. Karena itu, sebagian kertas-kertas yang kita gunakan itu berasal dari serat pohon akasia. Nah, itulah tadi sepintas info penting mengenai manfaat pohon akasia. Nah, sekianlah penjelasan mengenai organ pokok tumbuhan pelangi dan akasia. Sobat semua sudah tahu kan bagaimana organ pokok tumbuhan keladi dan akasia, klasifikasinya, serta manfaatnya. Nah, karena itu sobat, perbanyaklah kita belajar agar kita mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi ini sangat bermanfaat bagi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan.